Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di penghujung tahun 2020 ini. Tuhan memperkenankan kami untuk datang ke bait Allah Tuhan di tempat ini. Untuk merefleksikan perjalanan hidup yang telah kami lalui sepanjang tahun 2020 ini. Dan kami akan menatap tahun baru dan melangkah menapaki berbagai macam dinamika kehidupan di tahun 2021. Untuk itu ya Tuhan, di dalam penghujung tahun ini, kami membutuhkan pertolongan Tuhan. Kami membutuhkan sapaan Tuhan, supaya kami dapat dengan mantap, supaya kami dapat terus berharap kepada Tuhan, di dalam kami melanjutkan kehidupan kami di tahun mendatang. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kami untuk dapat mendengarkan dan juga melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menyampaikan firman-Mu, Tuhan juga kiranya mengurapi, Tuhan berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang disampaikannya hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk menyambutnya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, di dalam malam penghujung tahun ini kita akan merenungkan firman Tuhan. Ada dua bacaan yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama kita ambil dari Mazmur 8 ayat 2 sampai 10. Dilanjut dari Injil Lukas pasal 2. Lukas pasal 2 ayat 15 sampai 21. Kita akan membaca Mazmur 8. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Manusia Hina sebagai Makhluk Mulia. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Kita lanjut bacaan Injil dari Lukas 2 ayat 15 sampai ayat 21. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayinya itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat
Semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam hidup sehari-hari. Haleluya. Shalom Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan. Puji syukur kita saat ini dapat kembali berjumpa di tempat ini untuk bersama-sama melanjutkan perjalanan hidup kita di tahun 2020. Sebelumnya ada 2 hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya mewakili segenap majelis dan juga jemaat Tuhan di GKJ Banyumanik, meskipun agak terlambat, tetapi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Saya mengucapkan selamat Natal dan juga selamat menyambut tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mohon izin, apakah diperkenankan saya untuk mencopot masker yang saya kenakan? Matur nuwun. Akhirnya bisa bernafas lega. Maklum Bapak Ibu, bobot yang membuat saya sulit untuk bernafas. Nah Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan yang akan kita renungkan untuk menyambut tahun baru 2021 saat ini, kita akan merenungkan tema Tuhan, firman Tuhan dengan tema menjadi makhluk mulia. Menjadi makhluk mulia. Seperti apa kita untuk menjadi makhluk mulia? Apa itu mulia? Nah, kalau kita melihat di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mulia itu dapat diartikan yang pertama itu adalah tinggi atau terhormat. Orang yang dikatakan mulia adalah orang yang memiliki kedudukan, orang yang memiliki pangkat, orang yang memiliki martabat baik, sehingga ia dapat dikatakan sebagai orang yang mulia. Orang yang mulia yang pertama menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memiliki kedudukan. Yang kedua Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, mulia itu juga dapat diartikan sebagai berbudi luhur atau berpikiran baik atau bijaksana. Jadi orang yang mulia itu adalah orang yang berpengetahuan secara bijak, orang yang berbudi luhur. Itu adalah orang yang mulia. Dan yang ketiga Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, mulia itu juga dapat diartikan bermutu tinggi atau berharga. Misalnya logam mulia, atau orang-orang yang dermawan, yang mau membagikan harta miliknya, harta berharganya untuk menolong orang lain. Berarti mulia adalah orang yang berharga, yang mampu untuk mengorbankan, memberikan kepunyaannya untuk menolong orang lain. 3 pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia itu setidaknya dapat menjadi gambaran bagi kita untuk menjadi makhluk mulia. Yaitu yang pertama adalah orang yang berpendidikan atau berkedudukan tinggi, terhormat, bermartabat. Yang kedua adalah orang-orang yang memiliki berbudi luhur, pemikiran yang baik. Yang ketiga adalah orang yang mau membagikan harta miliknya
untuk mengorbankan kepada orang lain. Dari 3 pengertian itu, apakah kita dapat menjadi makhluk mulia? Saya rasa akan sangat sulit. Tidak semua orang akan menjadi makhluk mulia kalau hanya dilihat dari kedudukan, pangkat, pikiran, dan juga harta yang dimilikinya. Lalu bagaimana ketika kita merenungkan firman Tuhan di penghujung tahun ini untuk menjadi makhluk yang mulia? Setidaknya ada modal yang harus kita miliki untuk menjadi makhluk mulia. Ada 4M, bukan 4 miliar ya, tetapi 4M ini adalah mengingat, yang kedua adalah melihat, memuji, dan juga merenungkan. Kita menyimak dari firman Tuhan yang telah kita baca bersama-sama. Yang pertama, kita belajar dari pemazmur, di mana ia memiliki modal untuk menjadi makhluk yang mulia adalah ia mengingat. Mengingat tentang apa? Pada ayatnya yang ke-5 dan juga ayatnya yang ke-6, pemazmur mengatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Di sini Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, pemazmur ingin mengajak kita untuk berefleksi, untuk mengingat kembali bagaimana perjalanan hidup manusia melalui kisah penciptaan yang telah diceritakan secara berulang-ulang betapa Allah yang sangat luar biasa, Allah yang mampu untuk mengangkat harkat dan martabat manusia. Kalau kita melihat di ayatnya yang kedua, bahkan bayi dan anak-anak yang menyusu itu dipakai Allah untuk meletakkan dasar kemuliaannya di dalam mengalahkan musuh dan pemberontak. Kalau kita mengingat kembali Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan, bukankah bayi dan juga anak-anak yang menyusu itu adalah golongan kecil di dalam kehidupan bersama sebagai manusia? Bukankah bayi dan juga anak-anak yang menyusu itu adalah orang-orang yang rentan, orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak mampu untuk berdiri sendiri? Tetapi bukankah dari orang-orang yang lemah, orang-orang yang rentan, seperti anak, seperti bayi yang sedang menyusu, tetap dipakai Tuhan untuk meletakkan dasar kemuliaannya bagi kita semua? Bahkan langit dan bumi tidak ada apa-apanya dibandingkan kasih Tuhan kepada bayi dan juga anak-anak yang sedang menyusu. Bukankah itu juga menjadi modal bagi kita untuk mengingat kembali bagaimana perjalanan kita sepanjang tahun 2020 ini, di mana kita mengingat berbagai macam persoalan yang kita hadapi. Kita yang lemah, kita yang rentan terpapar virus COVID-19, sehingga membuat kita harus mengenakan masker kemanapun, membuat kita sulit untuk bernafas. Contohnya kayak saya tadi, ngap, tidak bisa bernafas ngos-ngosan. Tetapi dari kelemahan, dari ketidakmampuan anak manusia, tidak dapat menghentikan kasih Allah untuk menjadikan manusia hampir sama seperti Allah. Tidak dapat menghentikan karya Tuhan untuk menjadikan manusia sebagai kepanjangan tangannya untuk mengelola kehidupan bersama di dunia ini. Artinya Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjadi mulia, modal yang pertama yang harus kita miliki adalah mengingat karya Allah yang telah luar biasa menyertai perjalanan hidup kita sepanjang tahun ini. Sehingga kita saat ini dapat berdiri di tempat ini, kita akan bersama-sama memasuki tahun 2021 atas kasih dan karunia Tuhan yang menyertai perjalanan hidup kita.
Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita diajak untuk belajar dari pribadi para gembala untuk menjadi makhluk yang mulia. Apa yang dilakukan oleh gembala, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan? Kalau kita melihat di ayatnya yang ke-15b dan ayatnya yang ke-20, menjadi gambaran bagi kita untuk dapat menjadikan diri kita menjadi makhluk yang mulia. Yang pertama adalah bagaimana gembala itu berkata kepada satu dengan yang lainnya, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Dan ayatnya yang ke-20 mengatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, seperti para pemazmur yang merefleksikan bagaimana karya Allah yang luar biasa di dalam kehidupannya, hal itu juga dilakukan oleh para gembala, di mana para gembala di dalam Injil Lukas ini merespon apa yang telah mereka dengar dengan berjalan menuju Yerusalem untuk melihat segala sesuatu tentang apa yang telah mereka dengar. Mereka ingin melihat bagaimana lahirnya Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat manusia. Nah, kalau kita belajar dari para gembala ini, Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siapakah para gembala ini? Bukankah para gembala ini merupakan orang yang sangat sederhana? Mereka hanya tahu bagaimana caranya beternak ataupun menggembalakan kambing dan domba-dombanya. Mereka bersedia berjalan berbulan-bulan untuk mencari padang rumput. Mereka juga bukan orang Yahudi yang berpendidikan. Bahkan menurut literatur, para gembala ini di dalam tradisi religius Yahudi, mereka adalah orang-orang yang seringkali melanggar hukum Taurat Tuhan. Misalnya, hukum tentang kebersihan dan kemurnian. Bagaimana mungkin para gembala itu yang melakukan perjalanan cukup jauh, yang tinggal di padang, mampu untuk melakukan firman Tuhan, hukum Taurat Tuhan untuk menjaga kebersihan. Misalnya mencuci tangan sebelum makan, ataupun mencuci kaki sebelum memasuki rumah. Para gembala ini lebih parahnya lagi, mereka tidak bernama. Adakah dari kita semua yang tahu siapa namanya? Bahkan menurut Injil Matius dan juga Lukas yang menceritakan tentang kelahiran Tuhan Yesus, mereka juga tidak menceritakan tentang siapa para gembala ini. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, meskipun para gembala ini adalah orang-orang yang tidak berpendidikan, meskipun para gembala ini adalah orang-orang yang seringkali melanggar hukum Taurat Tuhan, bahkan meskipun para gembala ini adalah orang-orang yang tidak dikenal, tidak bernama, Tuhan berkenan memakai para gembala ini untuk menjadi saksinya, mewartakan kelahirannya. Para gembala yang dianggap bukan siapa-siapa, justru dipakai oleh Tuhan untuk menjadi orang pertama yang dapat melihat kelahiran Tuhan Yesus. Maka dari bukan siapa-siapanya gembala inilah membuat mereka sangat bersuka cita ketika apa yang telah mereka dengar, apa yang telah mereka lihat dengan mata kepalanya sendiri, membuat mereka sangat bersuka cita, sehingga memampukan mereka untuk kembali berjalan, menapaki kehidupannya sebagai gembala pada umumnya, tetapi dengan sukacita dan puji-pujian kepada Tuhan. Ini juga menjadi modal bagi kita untuk menjadi makhluk mulia, bahwa apa yang telah kita dengar, kita saksikan di dalam kehidupan yang telah kita jalani. Bukankah kasih Tuhan itu
menjadikan kita yang mungkin bukan siapa-siapa di dalam gereja, mungkin bukan siapa-siapa di dalam lingkungan masyarakat. Tetapi bukankah Tuhan menjadikan kita sebagai saksinya untuk menyampaikan karya penyelamatan yang telah Tuhan berikan kepada kita? Melalui apapun yang kita lakukan, memakai masker, menjaga jarak, bahkan ketika kita membagikan sesuatu informasi tentang betapa pentingnya protokol kesehatan, bukankah Tuhan juga memakai kita yang mungkin bukan siapa-siapa untuk menjadi karya penyelamatan Tuhan? Sehingga apa yang telah kita dengar, apa yang telah kita lihat, seharusnya memampukan kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan, menjalani kehidupan kita selanjutnya di tahun 2021 dengan puji-pujian atas ungkapan syukur yang telah kita terima dari Tuhan. Yang terakhir, Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, modal 4M yang terakhir adalah merenungkan seperti yang ditunjukkan oleh Maria. Di ayatnya yang ke-19, Maria mengatakan, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti halnya pemazmur mengingat betapa luar biasanya kasih Allah di dalam kehidupan manusia, seperti para gembala yang dimana ia melihat karya Allah yang luar biasa, memakainya sebagai orang yang bukan siapa-siapa, sebagai saksi akan kelahiran Tuhan Yesus. Seperti gembala yang kemudian memuji dan memuliakan Tuhan untuk melanjutkan kehidupannya selanjutnya sebagai gembala. Hal itu juga dilakukan oleh Maria, di mana Maria ketika mendengar informasi dari gembala tentang apa yang disampaikannya, apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, Maria justru menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan juga merenungkannya. Bukankah Maria itu telah menyimpan segala sesuatunya yang telah ia dengar dan merenungkannya ketika ia telah mendengar berita tentang Injil Tuhan yang disampaikan oleh malaikat yang sebelumnya telah ia dengar? Ia pun kemudian mendengar kesaksian dari para gembala yang tidak bernama itu di dalam menyampaikan pesan yang mereka dapatkan. Pengalaman-pengalaman yang telah dilalui oleh Maria itu membuat Maria menyimpan di dalam hatinya dan merenungkannya. Ia menyimpan di dalam hatinya, bukan di dalam kepalanya. Artinya Bapak Ibu dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan, segala sesuatu yang telah kita lalui di dalam kehidupan kita saat ini, mungkin yang tidak sejalan dengan apa yang kita pikirkan, apa yang kita harapkan, membuat Maria merenungkan segala sesuatunya itu, bukan lagi dengan pikirannya, bukan lagi dengan kepalanya, tetapi dengan menyimpan segala sesuatu itu di dalam hatinya. Ketika segala sesuatu hal yang membuat kita bingung, yang kita pikirkan seringkali dapat membuat kita kecewa. Di mana Allah ketika segala sesuatu ternyata berjalan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan? Bukankah Maria juga bergumul ketika ia mendengarkan berita tentang apa yang disampaikan oleh Gabriel, bahwa ia yang saat itu sedang bertunangan ternyata mengandung? Bukankah Maria juga memiliki harapan untuk membangun keluarga yang harmonis? Bukankah Maria dan Yusuf juga memiliki harapan mungkin akan mendirikan keluarga? Yusuf akan menjadi tukang kayu, Maria akan menjadi ibu rumah tangga. Tetapi segala sesuatu yang telah direncanakan oleh Maria dan Yusuf ternyata tidak sejalan dengan apa yang mereka harapkan. Maka ketika Maria mendengar
kesaksian tentang apa yang disampaikan oleh para gembala, Maria kemudian mengingat kembali tentang berita yang telah disampaikan oleh Gabriel. Bukan lagi Maria pikirkan, tetapi Maria merenungkan di dalam hatinya. Maria menunduk untuk dapat mengingat kembali segala peristiwa yang telah dilaluinya untuk menatap masa depan, untuk melanjutkan kehidupannya, untuk menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua. Bahkan di ayat yang ke-21 ketika genap 8 hari kemudian, Maria dan Yusuf kemudian membawa Tuhan Yesus ke bait Allah untuk dikuduskan. Bukankah ini menjadi perjalanan hidup yang dilakukan oleh Maria ketika ia melewati berbagai macam hal yang mungkin tidak sesuai dengan pikirannya? Kemudian ia merenungkan segala sesuatunya untuk menentukan sikap melangkah, melanjutkan kehidupannya kembali, menjalankan tanggung jawabnya sebagai orang tua, dan menjadi kepanjangan tangan Allah untuk menyampaikan kabar sukacita melalui Tuhan Yesus yang ia bawa ke bait Allah untuk dikuduskan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara terkasih di dalam Tuhan, pada saat ini kita akan bersama-sama menutup tahun 2020 dan juga kita akan memasuki tahun baru 2021. Tentu bukanlah sikap yang bijak ketika kita mungkin mengatakan, wah, tak terasa kita sudah mau memasuki tahun baru 2021. Apakah sepanjang tahun 2020 ini kita hibernasi? Di mana kita tidur panjang, Januari kita penuh dengan harapan, Februari kita merencanakan berbagai macam hal, kemudian Maret sampai Desember, segala sesuatunya berubah, kenormalan baru membuat kita mungkin tertidur, membuat kita berada di rumah kita masing-masing, melakukan segala sesuatunya di rumah, yang membuat segala sesuatunya serasa cepat berlalu. Tetapi bukankah segala sesuatu yang telah kita lalui itu dari detik menuju menit, dari menit menuju jam, dari jam menuju hari, minggu, dan bulan, bukankah segala sesuatunya itu dapat kita lihat, segala sesuatunya dapat kita ingat, bahwa penyertaan Allah tidak berhenti menyertai kita sampai saat ini. Penyertaan Allah itu juga yang kemudian memantapkan kita di dalam ketika kita saat ini hendak memasuki tahun baru 2021. Mungkin kita tidak tahu apakah corona itu akan segera berakhir di tahun 2021. Kita tidak tahu apakah kehidupan bangsa ini akan berjalan dengan harmonis. Ketika kita mengingat kembali beberapa waktu lalu ada teror, ada berita tentang korupsi yang dilakukan oleh 2 menteri. Itu yang seringkali membuat kita berpikir, apakah kita akan berjalan dengan bahagia? Apakah kita dapat berjalan dengan santai, jalan yang lurus? Tetapi melalui firman Tuhan saat ini, melalui pemazmur, melalui para gembala, melalui Maria, di dalam kehidupannya yang mungkin bukan siapa-siapa, tetapi mereka dipakai oleh Tuhan untuk dapat melihat, mengingat, memuji nama Tuhan, dan merenungkannya di dalam hatinya. Sehingga ketika modal 4M itu telah kita lakukan di dalam kehidupan kita, kita akan menjadi makhluk yang mulia. Makhluk yang mulia bukan karena kita memiliki kedudukan, bukan karena kita berbudi luhur, bukan karena kita dermawan, tetapi karena kita adalah orang-orang yang senantiasa mengingat kasih Tuhan, merenungkannya di dalam kehidupan kita,
melihat segala peristiwa yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita, dan juga memuji nama Tuhan akan segala sesuatu yang telah Tuhan berikan kepada kita. Sehingga ketika kita memiliki 4M ini, kita dapat semakin mantap untuk memasuki tahun baru 2021. Tuhan memberkati kita semua, dan Tuhan menyertai perjalanan hidup kita selanjutnya. Amin.